Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Kita ngaji surat Al-Mulk. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tabarakalladzii biyadihil mulku wa huwa 'alaa kulli syai'in qadir. Alladzii khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu 'amala wa huwal 'aziizul ghafuur. Alladzii khalaqa sab'a samaawatin tibaqan ma tara fi khalqir rahmani min tafawut farji'il basra hal tara min futur. Diriwayatkan dalam satu hadis, barang siapa yang membaca surat Tabarak atau Al-Muluk, maka Allah akan berikan dia wibawa seperti raja-raja. Dan barang siapa yang membaca surat Al-Mulk, maka Allah Subhanahu wa taala akan membebaskan dia dari pertanyaan mungkar dan nakir. Sehingga dianjurkan sekali untuk membaca surat Tabarak ini sebelum tidur. Tabarakalladzi biyadihil mulk. Maha suci Allah yang di tangannya semua kerajaan. Kerajaan langit, kerajaan bumi, kerajaan dunia maupun nanti kerajaan di akhirat. Wa huwa ala kulli syai'in qadir, dan dia Allah Maha berkuasa atas segala sesuatu. Alladzi khalaqal mauta wal hayata, dialah Allah yang telah menciptakan kematian dan kehidupan. Dia berluakum, untuk menguji kamu wahai manusia, ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur, dan dialah Allah Maha Perkasa lagi Maha Pengampun. Intisari daripada ayat ini kita ambil ahsanu amalan, bahwa Allah Subhanahu wa taala tidak akan menilai dari banyaknya amal kita, tetapi yang dinilai adalah ahsanu amalan, amal yang baik. Walaupun sedikit tetapi baik. Yang dimaksud di sini adalah keikhlasan kita. Apa makna ikhlas? Imam Ali radhiyallahu an memberikan definisi tentang ikhlas itu adalah sesuatu yang tidak diketahui. Dalam satu hadis qudsi, Allah Subhanahu wa taala berfirman yang mafhumnya, seluruh makhlukku aku tahu, tapi hampir saja aku tidak tahu. Tapi karena aku Maha mengetahui, sehingga aku mengetahuinya, yaitu ikhlas. Jadi ikhlas itu selama kita masih mengetahui dia, maka itu bukan ikhlas. Itu bagaimana mengetahui ikhlas? Imam Ali rahimahullah karamallahu wajhahu menjelaskan bahwa yang dikatakan ikhlas itu adalah kita dapatkan dengan cara mengerjakannya istiqomah, tetap. Disenangi orang, kerjakan. Tidak disenangi orang, tetap tidak terkesan. Disanjung orang, tidak masalah. Ditolak orang, tidak masalah. Siang kita kerjakan, malam kita kerjakan. Dilihat orang kita kerjakan, enggak dilihat orang dikerjakan. Itu yang definisi daripada ikhlas atau ahsanu amalan. Atau satu analogi bagaimana mendapatkan ikhlas. Ikhlas itu sedikit saja, cuman cara mendapatkannya dibalik amal yang banyak. Contohnya orang cari emas. Orang cari emas itu yang dicari paling dapatnya setengah, kurang segram. Tapi di mana dia dapatkan emas ini? Dari hasil gelondongan tanah yang berkintal-kintal bertonton. Jadi begitulah. Jadi tidak cukup kita biar 1.000 rupiah yang penting ikhlas, enggak bisa, bukan di sana tempatnya. Atau kita memberikan sesuatu kemudian kita ucapkan ini saya ikhlas karena Allah, belum tentu di sana. Ada seorang beramal tengah malam, tidak ada yang tahu, bahkan jangkrik pun tidak tahu. Tangan kirinya enggak tahu kalau tangannya melepas amal itu. Dia beramal, sengaja dia lepaskan amal ini di tengah malam. Maka pada keesokan harinya diumumkan, alhamdulillah jamaah sekalian, tadi malam ada orang yang memberikan
mengisi kotak amal kita di masjid sejumlah 50 juta dari hamba Allah. Ternyata orang ini di kamar mandi dan hatinya mengatakan saya, maka belum dia sampai kepada keikhlasan. Itulah sebabnya ikhlas itu disiarkan silahkan, tidak disiarkan silahkan. Intinya keikhlasan itulah tatkala kita betul-betul tidak merasa dan tidak sadar, disitulah tempat titiknya keikhlasan. Mau disiarkan silahkan, ini dari hamba Allah 100 juta. Itu yang penting orangnya tidak terkesan atau tidak terasa. Maka contoh yang mulia daripada keikhlasan ini dicontohkan melalui pekerjaan yang paling hina. Ikhlas ini adalah kunci kemuliaan daripada satu amal, tetapi diberikan contoh dengan cara yang paling hina. Maksudnya gimana? Orang yang buang air itu enggak ada yang sayang sama kotorannya. Itulah keikhlasan. Kalau mau belajar ikhlas, maka contoh dan analogi daripada ikhlas itu adalah ketika buang air, yaitu orang tidak ada yang sayang walaupun tadi malam makan sate, makan lauk yang enak. Ketika dia buang air, maka dia tidak terkesan dengan kotoran yang dia buang. Itulah yang disebut dengan ahsanu amalan. Wa huwal azizul ghafur. Dan dia Allah itu maha perkasa lagi maha pengampun. Allah itu perkasa, artinya berkuasa menghukum, memberikan vonis kepada makhluknya, tetapi Allah itu maha pengampun. Maka satu hari dikisahkan dalam kitab Siratun Nabawiyah, Iblis sama Fir'aun sempat bercakap-cakap. Kata Iblis, kamu itu lebih hebat dari saya karena kamu itu lebih nekat. Kamu bisa mengalahkan saya, yang mana saya sendiri tidak berani mengerjakan itu. Apa itu katanya Iblis? Maka Iblis mengatakan, kamu itu berani mengakui diri kamu itu Tuhan. Saya sendiri walaupun saya divonis keluar dari surga dan menjadi ahli neraka, tidak pernah berani mengaku diri saya ini jadi Tuhan. Maka kata Firaun, tapi ketahuilah wahai Iblis, ada yang lebih daripada itu keburukannya. Siapa kata Iblis? Orang yang tidak mau memberi maaf kepada saudaranya. Maka itu lebih buruk daripada Iblis dan daripada saya sebagai Firaun. Artinya dosanya orang yang tidak mau memberi maaf kepada saudaranya, kepada saudara muslimnya, maka itu lebih buruk daripada pekerjaan Fir'aun yang mengaku dirinya sebagai Tuhan dan daripada pekerjaan Iblis yang menjerumuskan manusia ke lembah neraka. Wa huwal azizul ghafur. Mudah-mudahan kita semua menjadi hati yang terbuka dan selalu bersedia untuk memberikan maaf kepada saudara muslim kita. Bukan hanya muslim saja, orang luar muslim saja kita dianjurkan untuk saling memberi maaf. Karena sesuatu yang sulit dan dianggap bakhil itu adalah orang yang hanya pintar minta maaf, tapi memberi maaf ini tidak pandai. Itu. Minta maaf gampang, tetapi memberi maaf itu susah. Maka ini dikatakan orang yang paling bakhil, orang yang hanya pintar minta maaf tapi dia tidak pandai memberi maaf. Dan sungguhnya memberi maaf itu memang lebih berat. Allazi khalaqa sab'a samawatin tibaqa. Dialah zat Allah yang telah menciptakan 7 pitara langit ini dengan bersusun berdimensi, kecil, besar sampai sebesar-besarnya. Jadi kalau dibandingkan bumi dengan langit pertama ini seperti biji kacang yang diletakkan di lapangan yang paling luas. Itu. Kemudian langit pertama dengan kedua begitu juga sehingga kalau dibayangkan manusia ini tidak ada, dari tidak ada menjadi ada dan tidak ada lagi, sangat kecil sekali. Mata rafi khalqir rahmani min tafawut. Adakah kamu melihat dalam ciptaan Allah yang Maha Penyayang itu sesuatu yang salah atau bengkok? Farja'il basar. Coba kamu perhatikan lagi, perhatikan. Artinya apa? Dengan kita melihat ini kita dianjurkan untuk selalu berzikir mengingat kekuasaan Allah. Hal tara min futur. Adakah yang salah dari ciptaan Allah itu? Tidak ada. Summarja'il. Berkali-kali kamu lihat, silakan. Summarja'il basara karratain. Coba kamu perhatikan lagi. Yang qalib ilaikal basar. Maka pandangan itu yang jika ada yang salah itu kembali kepada ternyata pandanganmu yang salah.
khasi'an wa huwa hasir. Ternyata pandangan kamu itulah yang salah, pandangan kamu itulah yang ngantuk, yang lemah, firman Allah. Jadi kalau ada ciptaan Allah yang kita lihat salah, bukan ciptaan Allah yang salah, melainkan mata kita atau pandangan kita yang lemah. Yang terakhir, walaqad zayyana as-samaa'a ad-dunya bimasabih, dan sungguh Allah telah menciptakan penghias daripada langit dunia ini bimasabih, yaitu dengan bintang-bintang yang banyak. Wa ja'alnaha rujuman lisyayatin, dan di antara bintang-bintang yang banyak itu ada namanya bintang rujum, bintang pelempar syaitan. Kalau dalam ilmu sains, teknologi, kalau dia terbang dan pecah itu meteor. Tapi kalau dia terbang kemudian hilang, itulah bintang rujum. Yang mana kalau dalam sains ilmu metafisika itu terbangnya mulai dari pertama itu sampai kelihatan ke bumi ini sudah 10.000 tahun yang lalu, baru dia kelihatan sekarang. Dan itulah yang ditumpangi oleh jin, yang mana itu adalah bintang ketika syaitan itu dilempar oleh Allah. Karena ketika surat Al-Fatihah ini diturunkan, iblis itu menangis. Ketika Nabi dilahirkan, iblis itu menangis. Jadi ketika Al-Fatihah itu diturunkan oleh Allah SWT, maka iblis itu menangis. Kenapa? Dia sudah diusir dari surga dan dilempar dengan bintang rujum itu. Dan ketahuilah bahwa langit yang kita lihat ini bukanlah langit. Langit itu dia gelap, tapi dihiasi dengan bintang-bintang. Dan yang kita lihat kelihatan biru indah ini bukanlah langit, melainkan adalah batas pandang manusia. Karena sungguhnya kalau kita naik pesawat 25.000 kaki di atas permukaan laut sudah biru, sudah kayak langit. Itu gunung laut biru, utara sudah biru. Apa itu? Karena batas pandang kita ini yang berubah. Jadi itu bukan langit yang kita lihat ini. Langit itu gaib, karena sungguhnya tidak terjangkau oleh pandangan mata manusia. Dan sungguhnya langit yang sebenarnya itu adalah gaib, dan yang kita lihat ini adalah yaitu batas pandang kita sebagai hamba Allah yang lemah. Itu. Kemudian Allah hias dia langit ini dengan berbagai macam bintang-bintang, dan di antara bintang itu ada namanya bintang rujum. Wa atadna lahum azabas sa'ir, dan kami janjikan bagi mereka orang kafir dan iblis dan para pengikutnya azab yang sangat pedih. Hadirin bapak-bapak jemaah subuh yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan kita punya kesempatan dan waktu di kali berikutnya kita lanjutkan surat Tabarok ini, bagaimana sebentuknya neraka jahanam. Kemudian ada berapa malaikat yang menjaganya, ada berapa pengikat di dalam neraka jahanam itu. Maka di surat Al-Mulk ini dijelaskan dalam tafsir Ibnu Katsir, yaitu jumlah malaikat yang menjaga neraka jahanam. Tetapi yang membuat neraka jahanam ini berontak, marah sampai hampir pecah adalah yang pertama orang yang meninggalkan sholat. Maka nanti kita lanjutkan, mudah-mudahan ada waktu di kesempatan berikutnya. Kurang lebihnya yang mohon maaf. Mari kita tutup dengan doa kifaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.